Yo guys, Vivo V Series semakin kemari harganya semakin naik ya. Terutama varian yang paling tingginya. Tentu karena spesifikasinya semakin baik juga. Pasti kalian yang fansnya Vivo V Series, apalagi yang budgetnya terbatas, merasa, wah kok kita kayak dilupakan ya sama Vivo? Tapi jangan berkecil hati dulu, Vivo masih inget kok sama kalian semua. Makanya ada varian E-nya, atau kalau bercandaan gua versi E-Mat, nggak pakai H. Nah, yang lagi gue pegang ini adalah Vivo V25e yang harganya jauh lebih affordable, sekaligus lebih worth to buy untuk kebutuhan dan kantong kalian apabila dibandingkan dengan Vivo V25 series lainnya. Just info, ini sekedar quick review gue aja, mengingat gue juga baru megang barangnya. Gue mau mulai dari hal-hal yang gue suka dulu, dan ternyata cukup banyak ya. Pertama-tama, gue suka tongkrongan Vivo V Series belakangan ini yang boxy, terutama sejak V23 series. Hal yang sama dipertahankan Vivo di sini, termasuk color changing glass backdoor-nya ketika terkena sinar UV. Berkarakter aja jadinya. By the way, fitur color changing ini cuman ada di opsi warna sunrise gold, jadi jangan sampai salah beli ya. Masih dari sisi tongkrongan, selain feel dan look-nya yang berasa premium untuk harga 4 jutaan, form factor-nya juga asik ya, tipis dan ringan. Mungkin ada andil dari pemilihan frame plastik juga, namun demikian di tangan menurut gue nggak berasa plastiki. Poin kedua, ada opsi internal storage yang gede, 256GB dan mendukung SD card up to 1 tera. Saran gue, dengan beda hanya Rp300.000, ambil aja yang 256GB ketimbang yang 128GB. Overall, lebih worth to buy juga. Begitu juga dengan RAM-nya yang enggak mepet untuk standar 2022, 8GB, dan tentunya ada fitur Extended RAM. Lalu ada juga fitur yang enggak kalah penting untuk HP mid-range, NFC yang bisa multifungsi. Ntar jangan nanya lagi ya di kolom komentar ya, Bang ada NFC nggak bang? Lanjut ke poin ketiga, dari paket pembelian kita udah dapet charger flash charge 44 watt yang bisa ngecas up to 50% dalam waktu 30 menit, yang mana guna banget di momen-momen krusial ketika kita pengen buru-buru. Lalu poin keempat, Vivo V25e udah punya rating IP54, artinya kalau kecipratan air dikit, kena gerimis hujan, nggak perlu khawatir HP-nya kenapa-kenapa. Asyik ya, makin kesini udah mulai banyak HP mid-range yang ngasih IP rating. Poin kelima, sekaligus poin terakhir, yang buat gue suka sama Vivo V25e adalah kamera utama 64MP di belakang yang termasuk reliable di berbagai situasi dan kondisi, terutama karena ada dukungan dari OIS. Scene-scene yang tricky, yang backlight bisa dilahap dengan mudah. Foto low light-nya juga terjaga noise-nya dan nggak malu-maluin sama sekali, bahkan gue suka. Overall, hasil jepretannya vibrant, tapi emang jangan jadikan HP dengan sensor kamera flagship sebagai perbandingan. Ekspektasinya kudu dijaga. Untuk sosmed mah lebih dari aman dan tergolong bagus. Yuk kita lihat beberapa sampel foto yang udah gue ambil. Gimana? Sampai di sini kalian udah merasa cocok untuk beli Vivo V25 ini karena lebih affordable dan lebih worth to buy untuk kantong kalian? Nah, saran gue kalau kalian pengen beli Vivo V25e, pastikan pilih juga internet yang dari sisi harga nyaman untuk kantong kalian. Pastinya jaringan juga harus stabil, seperti jaringan 100% 4G kayak smartphone kuota 3GB. Ya seenggaknya ini tuh pengalaman di daerah gue ya. Mau tahu harganya berapa? Nih gue kasih tahu. Ini tuh harganya cuma Rp15.000. Affordable banget kan? Cocok banget untuk mahasiswa dan siapapun yang butuh internet untuk dukung kegiatan sehari-harinya tanpa perlu worry. Yang nggak kalah asyik, kita tetap bisa akses unlimited aplikasi pilihan setelah kuota habis untuk kegiatan sehari-hari, seperti chattingan, belanja online, pesan ojol, sampai bayar online. Jadi ketika kalian tiba-tiba ada kondisi yang urgent, seperti harus ngabarin temen, jadi aplikasi chattingan kalian masih tetap on, ataupun pesan online transfer masih bisa. Gimana? Bikin bebas worry kan? Buat kalian user smartphone yang baru, kalian bisa dapatkan kartu perdana smartphone kuota 3GB ini di counter terdekat atau di link yang udah gue taruh di sini atau di deskripsi. Sedangkan untuk kalian yang pengguna smartphone lama, bisa beli paket data yang satu ini dengan cara sebagai berikut di aplikasi My Smartphone.
Di tab Home, pilih opsi beli paket, lalu under tab Internet, pilih opsi kuota. Nah, di paling atas muncul deh kuota 3 GB plus unlimited aplikasi. Kemudian, langsung tap dan lanjutkan proses pembelian dan pembayaran. Bisa dengan berbagai macam metode pembayaran juga. Habis itu, ya langsung nikmati aja internetnya. Dari pengalaman gue so far, koneksi 4G-nya so far stabil ya di daerah gue, dan speednya juga oke. Untuk info lebih lanjut, gue bakal taruh di deskripsi. Dicek ya. Wait, bentar. Konten Vivo V25i-nya belum beres kalau belum nyebutin hal-hal yang gue kurang suka. Ada beberapa nih. Untuk standar 2022, raindrop notch dan bezel bawahnya yang masih tebal terlihat kurang asik aja. Lalu terkait kamera, daripada ngasih 3 kamera di belakang, kenapa nggak mending dikasih 2 kamera aja? Kamera utama dan ultrawide dong. Jelas lebih praktikal dan berguna ketimbang kamera bokeh dan makro 2 megapiksel. Masih berhubungan dengan kamera, opsi perekaman video terbaiknya mentok di 1080p 30fps. Yang 60fps nggak support stabilisasi dan belum bisa merekam di resolusi 4K juga. Rest of the phone menurut gue oke. Ada layar OLED 90Hz berukuran 6,44 inch yang kualitasnya di atas rata-rata yang ditandem dengan in-display fingerprint sensor yang cepat sekaligus akurat. Kapasitas baterainya 4500 mAh yang so far dari penggunaan sehari-hari gue bisa bertahan up to 6 jam. Kemudian, prosesor Helio G99-nya juga reliable untuk daily task dan juga light gaming. Lalu ada Vantage OS yang berasa light, speaker mono yang decent untuk menikmati berbagai konten, serta kamera selfie 32 megapiksel dengan ciri khas Vivo walau tanpa autofocus seperti V23i. Oke, Vivo V25i. Overall, gue merasa handphone ini lebih seksi, sekaligus lebih worth to buy untuk mayoritas orang yang melirik Vivo V25 series. Tentunya karena harganya yang lebih affordable dan juga feature setnya yang lebih bagus. Terlepas masih ada beberapa kekurangan seperti yang gue sebutin tadi. Namanya juga kan tak ada gading yang tak ketat. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!